Hai Bunda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mama Ara di channel YouTube Eki Sofiana. Seperti biasa ya Bunda, saya akan membagikan keseharian saya. Hari ini saya tadi sama suami udah bersihin selokan ya Bunda, karena selokannya udah kotor dan bau. Jadi saya bersihin tadi sama suami, udah selesai. Ini saya mau cuci sepatu ya Bunda, sepatu olahraga, sama ini Mbak Ara juga mau nyuci sepatu buat sekolahnya ya. Jadi sekalian aja suruh saya cuci di sini biar nanti sekalian lantainya kita bersihin karena sudah kotor juga ya Bunda. Sambil saya melakukan kegiatan saya hari ini ya Bunda, mumpung hari Minggu kita bersih-bersih, dan saya mau sharing sedikit ya Bunda, karena ini masih awal bulan. Jadi saya mau sharing tentang mengatur keuangan ya Bunda. Ada beberapa aturan dasar dalam mengatur keuangan yang wajib kita terapkan ya Bunda. Mengatur keuangan pribadi adalah kunci untuk mencapai kestabilan dan kesejahteraan finansial jangka panjang. Namun melakukannya tak semudah membalikan telapak tangan ya Bunda. Banyak orang mengalami kesulitan untuk mengelola keuangan, sehingga mereka tidak memiliki tabungan, dana darurat, dan tak menyimpan uang pensiun untuk masa depan mereka. Beruntungnya ada beberapa aturan dasar yang bisa membuat kita itu dalam mengelola uang dengan efektif ya Bunda. Ada beberapa daftar atau aturan dasar yang penting dalam mengatur keuangan. Yang pertama yaitu metode budgeting 50-30-20 ya Bunda. Metode budgeting 50-30-20 adalah paling umum ya, yang bisa digunakan untuk mengelola anggaran bulanan. Aturan ini membagi pendapatan bersih kita ke dalam 3 kategori utama ya Bunda. Yang pertama 50% untuk kebutuhan, yaitu kategori ini mencakup semua pengeluaran yang harus dipenuhi untuk kehidupan sehari-hari, seperti bayar kontrakan atau bayar perumahan ya, listrik, air, gas, makan, asuransi, dan kebutuhan dasar lain yang tidak bisa dihindari ya Bunda. Kemudian yang 30% untuk keinginan. Sesekali kita boleh makan di restoran, berlibur, atau membeli barang-barang terbaru ya, asalkan kita tidak mengalokasikan budget lebih dari 30% setiap bulannya ya Bunda. Kemudian untuk yang 20% untuk tabungan dan utang ya Bunda. Ini digunakan untuk menabung, menyimpan dana darurat dan tabungan pensiun, dan pembayaran hutang jika kita punya hutang ya Bunda. Metode budgeting ini menurut kita itu menjaga keseimbangan antara kebutuhan, keinginan, dan masa depan finansial. Sebagai catatan, kita bisa menyesuaikan besar persennya untuk setiap pos keuangan dengan situasi dan kondisi kita ya Bunda. Kemudian yang kedua, belanja untuk keinginan saja ya Bunda. Ada saatnya kita kadang beli barang yang tidak penting ya Bunda, padahal barang yang dibeli bukan sesuatu yang benar-benar dibutuhkan. Sebenarnya hal ini sah-sah saja, karena kita juga membutuhkan untuk memberikan kepuasan dan kebahagiaan sendiri. Namun pastinya total anggaran untuk belanja impulsif gak lebih dari 1% ya. Misalnya kalau pendapatan bulanan kita 10 juta, maka anggaran belanja impulsif gak boleh lebih dari 100.000. Jika ada kebutuhan mendesak di luar anggaran, coba tunggu selama 24 jam ya. Kalau masih kepikiran dan merasa membutuhkannya, kita bisa membelinya, tapi kita harus menabung lebih banyak di bulan berikutnya lagi ya Bunda. Kemudian yang ketiga, aturan 3 kali dana darurat. Dana darurat adalah dana cadangan yang penting untuk menutupi pengeluaran tak terduga, seperti biaya medis atau renovasi rumah. Ini menyarankan agar kita memiliki dana darurat yang cukup untuk menutupi 3 kali lipat dari pengeluaran bulanan kita ya. Jika pengeluaran bulanan kita 5 juta, maka idealnya
kita harus memiliki dana darurat sebesar 15 juta. Dana ini memberikan perlindungan finansial yang cukup untuk menghadapi situasi darurat tanpa harus berhutang kepada orang lain atau instansi lainnya ya Bunda, yang tentunya lebih memberatkan kita karena banyak bunga yang harus kita tanggung ya Bunda. Kalau hutang itu jangka waktu panjang, bunganya juga pasti akan tambah panjang. Aturan yang keempat yaitu aturan dimana jika ada barang yang masuk, ada barang yang keluar ya. Untuk setiap barang baru yang masuk ke rumah kita harus ada satu barang lama yang keluar. Ini membuat kita itu menghindari penumpukan barang yang tidak mestinya ya, bahwa ruang penyimpanan tetap terjaga. Selain itu, aturan ini mendorong kita untuk berpikir matang sebelum membeli barang baru, karena harus siapkan pengorbanan barang lama kita. Dengan menerapkan aturan dasar ini, kita bisa lebih mudah mengelola keuangan dan meraih kestabilan finansial kita ya Bunda. Mulailah dari langkah kecil dan terapkan aturan ini dalam kehidupan sehari-hari. Terpenting kita selalu disiplin dan konsisten agar kesehatan keuangan tetap terjaga sampai masa tua nanti ya Bunda. Nah, itu aturan dasar dalam mengatur keuangan kita ya Bunda, agar wajib diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena kalau kita tidak mengatur keuangan kita tidak akan mencapai finansial yang sehat ya Bunda. Yang ada sebelum gajian kita sudah kehabisan uang lagi. Apalagi yang gajiannya itu 1 bulan sekali ya Bunda. Harus sekali mempertimbangkan atau mengatur keuangan kita untuk meraih kesuksesan ya finansial tentunya, agar sampai kita sudah pensiun sampai tua kita tetap masih punya anggaran yang bisa kita gunakan ya ketika kita sudah tua. Kita tidak pusing-pusing ya Bunda, apalagi untuk menyekolahkan anak ya untuk ke perguruan tinggi sekarang itu kan mahal sekali Bunda. Jadi sebaik mungkin kita dari sekarang, mumpung anak masih kecil yang sudah punya anak ya, kita atur keuangan kita sebaik mungkin agar nanti kita bisa menyekolahkan anak kita sampai ke perguruan tinggi ya, insya Allah. Dan harus diterapkan setiap bulan ya. Kalau bagi yang pendapatannya bulanan itu kan 1 bulan sekali ya Bunda. Ya kita sesuaikan saja dengan pendapatan kita ya. Ada yang mungkin gajinya 1 bulan 3 kali, 4 kali, bahkan ada yang harian juga ya. Pokoknya disesuaikan saja dengan pendapatan kita. Yang penting kita bisa mengatur budgeting kita setiap bulannya, jangan sampai minus ya. Kalau bisa itu kita tabung. Jadi kita punya dana darurat, punya tabungan juga. Jadi nanti tabungan jangan dicampur aduk dengan dana darurat ya Bunda. Nanti kita bingung sendiri. Yang namanya dana darurat itu dipergunakan ya untuk darurat saja. Kalau tabungan dipergunakan untuk masa depan ya, untuk simpanan pensiun jika kita beda pensiun, untuk simpanan hari tua kayak gitu Bunda. Jadi kita sebagai ibu rumah tangga yang baik belajar ya, kita terus belajar. Walaupun kita cuma ibu rumah tangga, kita harus pintar mengelola keuangan kita ya, keuangan rumah tangga kita. Kalau kita tidak bisa mengatur keuangan kita ya, ada kita setiap bulan pusing Bunda, belum gajian uangnya sudah habis. Nah, uangnya kemana saja? Nah, itu kita harus tanda tanya ya. Kalau yang baru gajian belum ada 1 minggu sudah habis, itu dikemanain aja itu uangnya. Nah, kita harus koreksi, kita harus teliti dalam menggunakan uang. Jangan karena kita baru gajian banyak uang terus kita mau beli-beli aja ya Bunda, beli ini beli itu, keinginan yang kita pengen harus terbeli. Jangan Bunda, yang ada kita nanti pusing sendiri.
Ya, kita harus bisa mengontrol emosi kita untuk membeli barang ya, karena kadang itu kalau kita sudah beli barang yang kita pengen, nanti ya sudah cuma tergeletak saja di rumah. Itu sudah saya sering lakukan ya, makanya saya sekarang benar-benar apa ya yang namanya untuk membeli barang yang benar-benar dipakai atau tidak itu harus kita pikirkan ya, karena sayang bunda kalau sudah dibeli ternyata nggak dipakai gitu. Dan kita juga harus membuang barang yang lama di rumah kita. Kalau kita mau beli barang yang lama itu harus ada yang keluar ya, jadi nanti rumah tidak berantakan, tidak banyak barang yang menumpuk di rumah gitu bunda. Nah, itu pentingnya kita untuk memikirkan gimana kita harus mengelola keuangan kita agar setiap bulannya kita bisa menabung untuk masa depan kita. Tentunya semua untuk kebaikan keluarga kita ya, untuk masa depan anak juga. Makanya kita harus belajar yang namanya budgeting ya bunda. Itu sangat penting sekali ya untuk ibu rumah tangga seperti kita. Budgeting itu sangat membantu keuangan kita, membantu kita mengelola keuangan kita bunda. Nah, terima kasih ya bunda, semoga video saya ini bermanfaat untuk bunda-bunda dimanapun berada. Tetap dukung channel YouTube saya dengan cara tonton, like, share, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.